Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel Gua Satu Sepoto untuk edukasi usaha kecil menengah, usaha cucian motor dan cucian mobil dari kampung dengan modal yang seadanya, modal yang tidak banyak, modal mepet, modal sebisanya. Nah, kali ini teman-teman ada mobil HR-V yang sudah kita cuci dan kali ini saya akan jelaskan ya, saya akan sharingkan bagaimana agar supaya finishing atau setelah dicuci itu kita bersihkan bodi, panel mobil dan juga kaca itu maksimal. Gimana caranya gitu ya. Kita lihat teman-teman di atas ini setelah dicuci itu akan meninggalkan flek ya, karena ini mungkin terkena cipratan, terkena percikan air ketika hujan atau di kaca samping juga terlihat adanya sisa-sisa air bekas cucian mobil. Nah, gimana caranya menghilangkan ini ya? Di kaca-kaca bagian yang lain juga terlihat masih ada sisa air yang ketika dilap pakai kanebo atau microfiber seringkali terlihat ngeflek atau terlihat seperti apa namanya belum bersih gitu ya. Gimana teman-teman caranya? Jadi teman-teman simak video ini ya, nanti saya akan uraikan pelan-pelan, saya akan sharing, kasih tahu gimana caranya. Nah, kita akan lihat dari dalam. Ini teman-teman, kalau yang punya mobil itu dia biasanya lebih jeli, lebih detail. Dia melihat dari dalam itu bisa kotoran yang menempel atau lap lap kanebo yang belum benar-benar kering. Nah, ini lihat teman-teman, bagian ini adalah lap kanebo. Setelah dilap kanebo justru dia meninggalkan flek atau semacam kotoran di luar kaca mobil depan ya. Yang seperti ini harus lebih para tukang cuci mobil motor ya, kalau mau usahanya itu berhasil harus betul-betul detail untuk finishingnya. Untuk masalah cucinya, sampean pakai touchless, sampo touchless, mau pakai apa saja itu silahkan, tetapi finishingnya ini yang lebih penting. Karena finishing ini akan menentukan mobil itu terlihat bersih atau terlihat kotor atau belum bersih ya, sehingga pelanggan itu akan menilai, pelanggan itu akan meraba-raba ini udah bersih atau belum, ini serius apa tidak ini cucinya, benar-benar melayani apa tidak, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini adalah flag yang apa namanya, kalau kalau yang uap ini dari dalam, cuman yang ini loh, yang dari luar ini loh teman-teman ya, ada kan, ya itu loh kayak garis. Nah, itu akibat dari diseka pakai kanebo tapi belum kering. Kami memahami bahwa Anda adalah orang-orang mampu mengembangkan usaha Anda. Dengan tekad dan kerja keras serta belajar terus, insya Allah Anda akan berhasil. Kami memfasilitasi dengan banyak training gratis untuk mitra iPower seluruh Indonesia. Pertama, Anda akan mendapatkan pendampingan cara instalasi mesin yang Anda pesan dari kami. Kedua, Anda akan mendapatkan panduan berupa video. Cara perawatan mesin agar bertahan lebih lama dan awet. Ketiga, Anda akan mendapatkan panduan video, cara memulai usaha cuci motor dan mobil, dan insya Allah, Anda bisa, sesuai pengalaman kami. Keempat, Anda akan masuk ke dalam grup support kami, grup Mitra iPower TM Indonesia, di mana Anda bisa saring dengan teman-teman yang lain, dari seluruh wilayah Indonesia. Kelima, Anda akan mendapatkan akses training gratis, cara memulai usaha salon mobil, salon motor dan detailing mobil motor. Keenam, Anda akan kami dampingi dari sejak awal pemesanan, sampai Anda mulai menjalankan usaha dan sampai Anda mendapatkan penghasilan yang besar. Kami sangat senang dan ikhlas melayani Anda, jadi simak terus video pembelajaran usaha cuci mobil dan motor, dan konsultasikan rencana usaha Anda, kami akan membantu Anda dengan keikhlasan. Segera join Mitra iPower TM Indonesia. Salam. Kemudian dia mengeringnya itu menjadi flek seperti itu, maka terlihat dari dalam mobil, dari dalam itu sangat terlihat teman-teman. Nah, ini harus ada perlakuan khusus teman-teman. Ini adalah kunci keberhasilan sampean ketika menjalankan usaha cuci mobil dan cuci motor, khususnya cuci mobil ya teman-teman ya, khususnya cuci mobil. Nah, ini kan lihat kan ya dari dalam ini, lihat ya, beberapa banyak sekali yang masih ngeflag, dan ini tukang cuci yang atau karyawan cucian mobil biasanya tidak terlalu memperhatikan yang seperti ini. Nah, sampean Anda sebagai pemilik usaha cucian mobil dan motor ini harus betul-betul jeli. Kalau usaha Anda ini rame,
dan dikunjungi tiap hari banyak orang. Lihat, ini adalah percikan sampo. Terkadang kaca mobil itu ditutupnya tidak terlalu rapat dan menimbulkan percikan sampo yang menjadi flek. Ketika kering malah jadi flek seperti ini. Jadi ini berakibat lebih fatal teman-teman ya, daripada sekedar cucinya kotor di bawah. Tapi kalau di bagian kaca ya, di bagian kaca dalam kelihatan ya percikan sampo seperti ini dan tidak sempat atau terlewat untuk dibersihkan, maka justru ini akan rawan bagi pemilik mobil itu sendiri. Dia akan menilai bahwasannya cucian sampean itu belum bagus, cucian sampean itu sembrono, atau karyawan Anda itu bermain-main, karyawan Anda itu tidak serius. Ini lihat, kalau dari depan ini saya lihatkan ya, untuk mobil HR-V yang pencuciannya belum bersih dan menimbulkan flek. Untuk panel yang lain sudah terlihat sudah bersih. Untuk depan kap mesin ini sudah bersih, lampu sudah bersih. Kemudian untuk bagian samping kanan sudah bersih, tetapi khusus untuk bagian kaca mobil depan, kemudian kaca mobil samping, bagian sopir, khusus untuk bagian spion. Nah, kemudian ini ada kecil-kecil, ini ada kecil-kecil percikan atau bekas lap kanebo ini ya, bekas lap kanebo ini belum bersih. Nah, ini harus di finishing atau dibersihkan untuk terakhir kalinya untuk mengoreksi. Nah, apakah terlalu lama, Mas? Ya enggak apa-apa terlalu lama, karena memang target sampean itu kan bersih. Kalau hanya sekedar banyak pelanggan tapi mereka kecewa, maka yang terjadi nanti mereka itu akan tidak akan kembali lagi ke tempat sampean dan tidak akan menjadi pelanggan sampean. Gitu teman-teman ya. Nah, kita akan coba yang tadi kotor flek itu ya, flek air atau flek bekas cucian. Kita akan seka pakai lap microfiber. Kalau dengan lap microfiber ini sudah bisa dan sudah bersih, maka itu yang diharapkan, artinya tidak usah pakai cairan. Nah, ini kita lap ya, agak kencang sedikit ya teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi apakah sudah bersih. Oh, ternyata sudah bersih sebagian, tapi sebagian belum. Kalau belum bersih, ketika dilap pakai kanebo belum bersih, itu menandakan bahwasanya flek itu sudah mengering. Tapi kalau bersih berarti flek itu masih agak basah, masih bisa diseka dengan kain lap microfiber. Itu teman-teman. Oh ya, saya ingatkan teman-teman ya, yang baru bergabung dengan channel Gua Salju Seboto untuk edukasi usaha kecil menengah usaha cucian mobil motor dari kampung dengan mesin iPower atau mesin yang lain, silahkan subscribe dulu dan bunyikan tombol loncengnya. Dan juga nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di komentar, insya Allah pasti saya akan jawabnya, saya akan jawab ya teman-teman ya. Dari awal tidak punya pengalaman sekali sampai nanti bisa mendirikan atau merintis usaha cucian mobil, cucian motor di mana saja. Sistemnya itu nanti ada, caranya itu ada, metodenya, cara merintisnya itu bagaimana, cara memulainya, cara menghitung labanya, pakai sampo biasa atau sampo salju atau sampo touchless, gimana ngitung konsumsi BBM-nya, gimana cara ngitung konsumsi listriknya kalau pakai mesin listrik. Nah, itu ada semua teman-teman ya, dan juga ada pendampingannya di sini. Jadi teman-teman yang masih bingung untuk usaha cucian mobil motor di kampung ataupun di tempat ramai, silahkan subscribe dulu atau bisa langsung menanyakan ke nomor yang tertera ya, nomor saya ya teman-teman ya, atau lihat website yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Nah, ini kita masuk ke belakang atau samping, kita lap pakai lap microfiber. Kalau sudah bersih maka sudah cukup. Nah, kita lihat teman-teman apakah bersih dengan dilap microfiber saja setelah kita cuci. Ya, tentunya yang pertama lap pakai kanebo, biasanya kan seperti itu untuk mempercepat pengeringan. Kemudian baru lap microfiber yang halus. Nah, kalau sudah bersih maka sudah selesai. Tapi sekali lagi jangan lupa interiornya harus disedot. Kemudian yang kotor interiornya seperti door trim. Nah, ini bagian belakang ini masih ada aliran bekas-bekas air yang mengalir, itu harus dikeringkan dan diseka pakai lap microfiber sampai benar-benar sampai betul-betul kering teman-teman ya.
Jadi untuk evaluasi cucian mobil setelah dicuci ini justru menjadi hal kunci yang paling penting ketika Anda mencuci mobil atau mencuci motor. Jadi finishing ini paling penting teman-teman. Kita lihat sudah bersih untuk bagian belakang. Kemudian yang berikutnya teman-teman, kita akan lihat lagi barangkali ya, kita akan lihat lagi secara keseluruhan apakah sudah bersih atau belum. Jangan lupa teman-teman juga koreksi bagian interior ya, di sopiran mobil, jok mobil, dan door trim, dashboard itu eh, dikasih cairan lah, dikasih apa pengkilat atau apa gitu. Kalau saya bagian-bagian yang flek yang tidak bisa bersih, maka saya langsung memakai chemical atau cairan namanya itu waterless protection untuk mengoreksi bagian panel kaca atau panel bodi mobil yang terlewat dan menimbulkan flek. Nah, menimbulkan flek maka saya pakai cairan ini teman-teman. Harganya tidak terlalu mahal, tapi ya lumayan sih. Tapi intinya kan pekerjaan bisa beres gitu. Dan juga masih untung kan. Seperti ini flek di kaca ini kan sering kali ya di tepi ini. Flek air di agak sebelah tepi ini loh. Nah, ini yang saya tunjukkan ini. Nah, saya langsung semprotkan biasanya sedikit aja. Kemudian langsung saya seka pakai lap microfiber. Nah, cara menyeka atau lap menyekanya itu hanya dengan satu. Yang pertama itu dilap seperti biasa, pelan-pelan seperti ini dulu. Nah, pelan-pelan sampai agak-agak mengering ya, teman-teman, agak-agak mengering. Baru kita lanjutkan dengan cara lapnya agak menyeluruh dan agak banyak, agak ditekan sedikit gitu. Nah, seperti ini. Yang pertama pelan saja supaya cairan tadi itu agak-agak mengering. Dia itu memproteksi teman-teman ya. Nah, baru kita seka, agak tekan sedikit, agak cepat supaya dia flek-fleknya tadi itu betul-betul hilang, flek air tadi ya, yang flek air. Nah, kita agak cepat dan agak tekan. Sebenarnya ini santai saja juga bisa teman-teman. Cuman kan karena saya ingin tunjukkan ke teman-teman kalau dengan dipakai cairan ini juga bisa untuk mengoreksi bagian-bagian kaca atau panel yang tertinggal dan menimbulkan flek atau jamur air atau jamur kaca. Nah, kita akan lihat teman-teman apakah bersih hasilnya setelah kita berikan chemical waterless protection ini. Nah, hasilnya itu bersih teman-teman. Artinya jamur air tadi bisa hilang. Nah, bisa hilang dan menjadi kinclong. Kacanya itu menjadi betul-betul wet lock atau ngelup atau waterless apa namanya? Bersih dari flek-flek jamur air gitu ya, teman-teman. Nah, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman dan juga silahkan ada yang ditanyakan boleh teman-teman ya. Nah, sudah terlihat kinclong, terlihat bersih semua dan insya Allah pelanggannya puas dan juga akan menjadi pelanggan tetap ya teman-teman ya. Bagi Anda yang berada di Riau, Kalimantan ataupun Jambi, Maluku, ada yang juga di Bangka Belitung, ada yang Jawa Timur dan sebagainya. Untuk bulan ini untuk pemesanan mesin cucian mobil dan motor ya seperti kita tahu ya bensin itu kan sekarang naik ya, jadi mungkin lebih bagusnya juga alternatifnya pakai mesin cuci yang listrik, yaitu iPower 1700D gitu teman-teman. Dan listriknya itu hanya 2.500 dan harganya sangat terjangkau, insya Allah termurah dan ada bonusnya itu lebih dari 10. Nah, bonusnya lebih dari 10 teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini dan saya doakan semoga Anda berkah, usahanya lancar dan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih.